Sama-sama boleh berikan tepuk tangan, suara-suara yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Karena sekali lagi Tuhan, Kau memberikan kami kesempatan untuk datang kepada-Mu, untuk memuji, mengagungkan nama-Mu, menyembah nama-Mu Tuhan. Kami doa Tuhan, biar kiranya Tuhan pujian kami, penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya di mana ada nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan. Di situ ada hadirat Tuhan yang tercurah. Dan di mana ada hadirat Tuhan yang tercurah, maka di situ pasti ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Artinya Tuhan, setiap kami, dimanapun kami berada, baik dari tempat ini maupun yang terhubung melalui live streaming Tuhan, yang menyembah Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami siap, kami rindu untuk lebih lagi diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami doa Tuhan yang syamah, ubahkan hati kami bagaikan tanah yang subur, agar ketika benih firman Tuhan ditabur, benih firman boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Kemanapun kami melangkah, cahaya Tuhan, image Tuhan boleh terpancar melalui kehidupan kami. Bahkan kami doa Tuhan, saat ini Tuhan buat hamba-Mu yang Kau percayakan menyampaikan firman. Kami doa Tuhan, urapi, sucikan, layakkan, tutup bungkus di balik kaki salib-Mu. Jika ada dosa Tuhan, nama mohon ampun. Jika ada kelemahan tubuh Tuhan, Kau yang berikan kekuatan. Hambanya manusia biasa, terbatas, penuh dengan kekurangan. Tapi kami percaya selama kami mengandalkan kekuatan yang berasal dari Tuhan, Tuhan sanggup ubahkan yang biasa jadi luar biasa untuk jadi saluran berkat bagi setiap jemaat-Mu. Saat ini Tuhan kami doa, biar kiranya Tuhan saat sore malam hari ini, apapun yang disampaikan bukan berdasarkan nikmat hamba yang terbatas, nikmat hamba yang penuh dengan kekurangan ini, tapi benar-benar semuanya berasal dari isi hati Tuhan. Karena ketika itu berasal dari isi hati Tuhan, sesederhana apapun kalimatnya, sesimpel apapun kata-katanya, itu pasti sanggup memberkati setiap kami. Kami doa Tuhan, berbicaralah, berfirman bagi setiap kami. Hati kami siap untuk terima berkat firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat worship leader, singer, pemain musik, serta semua yang sudah melayani. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya dalam Tuhan ada sukacita, dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman yang paling manis saudara, walaupun ketutupan masker kan kelihatan dari matanya saudara. Jadi kasih senyuman yang paling mantap, kali aja yang di sampingmu itu jodohmu, jadi kasih yang terbaik. Iya kan? Saya lihat ada wajah-wajah jomblo, apalagi udah jomblo-jomblo yang ngenes-ngenes banget. Ayo kasih senyuman yang paling manis. Kasih senyuman sama kanan kirimu, yang di atas juga, yang di rumah juga, bilang sama kanan kirimu, mari bersukacita dalam Tuhan. Ayo bilang sama kanan kirimu, mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Sebab sukacita Tuhan tercurah bagi setiap kita. Haleluya. Saya senang bisa jumpa saudara, walaupun tadi cuacanya agak mendung-mendung, mau hujan-hujan gitu, tapi saudara semangat cari Tuhan. Saya mau bilang saudara, kita semangat cari Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Yuk berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Oke, langsung saja yuk, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita, Alkifon juga boleh, yang nggak bawa apa-apa angkat tangan juga boleh. Yuk, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita, Alkitab, Alkifon juga boleh. Pengakuan iman kita terhadap otoritas firman Tuhan, sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini berisi firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Kok lemes-lemes? Bilang sama kanan kirimu, semangat. Bilang sama yang ngomong, lu juga, jangan ngomong doang. Tepuk tangan yang paling meriah dulu sekali lagi buat Tuhan. Yuk kita buka Alkitab kita saudara. Ezra pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-10. Ezra pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-10 sebagai ayat pembuka sekaligus dasar pembahasan kita. Ezra pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-10. Ezra ada yang sekarang dikasih nama buat laki-laki, ada yang kasih nama buat perempuan. Ezra. Tapi semuanya nama panggilnya Eca. Nama panjangnya Eca Pede. Mohon maaf yang buat nama Eca ya. Ezra 7 ayat 10 yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Yuk sama-sama kita baca Alkitab kita. 3, iya. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara
Sekali lagi, 3 ya. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Bulan Maret, saudara, adalah bulan yang spesial. Bukan karena saya mau ulang tahun ya. Saya itu spesial bang, bulan Maret hari Selasa. Makanya namanya Marsel, Maret Selasa. Mantap banget tuh. Itu penuh dengan makna yang luar biasa, saudara. Tapi bukan itu, saudara. Bulan Maret adalah bulan yang spesial buat siapa? Buat para Apple fans. Siapa itu Apple fans? Orang-orang yang sangat mencintai produk-produk dari Apple, saudara. Saya mau bilang, saudara, memang itu produk Apple itu, saudara. Bukan karena saya dibayar ya, tapi memang kenyataan ketika saya riset, saudara. Produk Apple itu ternyata banyak banget pecinta garis kerasnya. Fans garis keras, saudara. Bahkan ada orang-orang yang sampai jual ginjal demi untuk beli iPad, saudara. Jual ginjal beli yang namanya produk Apple terbaru. Akhirnya saya baca, sekarang dia menyesal. Kenapa? Karena produk yang dia beli udah ketinggalan zaman, ginjalnya nggak bisa balik lagi, saudara. Itu namanya tidak berhikmat itu, saudara. Saya mau bilang, saudara, bulan Maret adalah bulan yang spesial. Kenapa? Karena ada yang namanya March Event, saudara. Atau event di bulan Maret, di mana perusahaan raksasa ini, saudara, mereka meluncurkan beberapa produk terbaru mereka, beberapa gadget terbaru mereka. Selain bulan September iPhone, di bulan-bulan Maret ini, saudara, ada produk-produk terbaru yang di launching, saudara. Dan saya mau bilang, saudara, biasanya para Apple fans ini, saudara, ketika ada pengumuman launching, saudara, mereka langsung berbondong-bondong buru-buru ke Apple Store. Untuk apa? Untuk mengupgrade yang namanya gadget mereka, saudara. Untuk supaya mengupgrade ke sesuatu yang baru, saudara. Nah, kenapa saya tahu? Karena memang saya lagi pantau ini, saudara, satu bulan ini, saudara. Karena memang bukan karena saya mau upgrade sama yang terbaru, tapi ketika yang terbaru keluar, biasanya yang lama-lama pada turun, makin banyak diskonnya. Itu sasaran saya itu. Berhikmat, amin. Nah, saya mau bilang, saudara, memang bicara tentang upgrade itu yang Tuhan taruh dalam hati saya. Itu kenapa tema khotbah saya hari, saudara, bicara tentang boleh munculkan adalah tentang upgrade. Sama-sama bilang sama saya, upgrade. Apa itu upgrade? Menurut makna katanya, upgrade bicara tentang meningkatkan ke standar yang lebih tinggi. Sekali lagi, bicara tentang upgrade. Upgrade ini, saudara, bicara tentang meningkatkan ke standar yang lebih tinggi. Ketika saya pelajari Alkitab, salah satu ayat Alkitab yang bicara tentang upgrade adalah Ezra tadi. Coba kita buka lagi ayat Alkitab kita, saudara. Ezra pasalnya yang ke-7 ayat 10. Coba kita lihat Alkitab kita. Ezra 7 ayat 10 sama-sama sekali lagi. 3, iya. Sebab Ezra bertekad untuk apa? Meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya. Serta di antara orang Israel, kalau kita lihat, saudara, ada 3 hal yang di-upgrade sama Ezra. Yang pertama bicara tentang meneliti, yang di-upgrade adalah pengetahuannya. Kemudian bicara tentang melakukannya, yang di-upgrade adalah tindakannya. Kemudian mengajar, artinya apa? Yang di-upgrade adalah orang-orang di sekitarnya. Saya pelajari, saudara, bicara tentang upgrade ini, saudara, upgrade memang sesuatu yang penting. Dan banyak orang menginginkan mengalami yang namanya peningkatan atau upgrade dalam kehidupannya. Contohnya, saudara, ada orang-orang yang punya penghasilan bulanan misalnya jutaan rupiah. Dia pengen mengalami upgrade. Upgrade jadi berapa? Puluhan juta. Oh, enggak ada yang amin. Enggak apa-apa, saya bisa lihat wajah saudara, berarti gaji bulanannya, pendapatan bulannya puluhan juta semua. Oh, amin, mantap. Oh, Pak Pendeta, saya sudah puluhan. Oke, ada yang puluhan juta pengen upgrade bulanannya jadi ratusan juta. Dikit. Ada yang ratusan juta pengen jadi miliaran. Nah, ini baru mantap, baru banyak. Antara beriman sama serakah beda-beda tipis ya, saudara. Iyalah, orang pengen upgrade. Ada lagi yang pengen upgrade kendaraan. Ada yang biasa suami-suami suka begini, Pak Pendeta, Tuhan tolong doakan saya, Pak Pendeta. Akhirnya ketika berdoa, apa minta doanya? Pak Pendeta, tolong doakan saya, Pak Pendeta. Aku mau berdoa biar dapat mobil baru. Aku udah bosan dengan mobil sejuta umat, Pak Pendeta. Bahkan dia, akhirnya kan ada kan bapak-bapak pengen tuh mobil yang berbeda. Akhirnya dia ke gereja, dia berdoa dalam nama Yesus, Tuhan, tolong aku kasih mobil yang baru. Aku udah bosan dengan mobil sejuta umat. Kasih aku mobil yang 2 pintu, Tuhan, 2 pintu. Akhirnya malaikat datang, kasih dia, pick up. Makanya kalau berdoa spesifik, amin. Banyak tuh suka anak-anak Tuhan begitu, saudara. Apalagi yang para gadis-gadis, para wanita-wanita, kadang-kadang berdoa sama Tuhan, nggak spesifik. Tuhan, aku mau jodoh, yang penting yang takut akan Tuhan. Ketika datang gongkong, aku takut akan Tuhan. Spesifik dong.
takut akan Tuhan, seumuran gitu. Amin. Tuh, jomblo-jomblo langsung bersuara. Saya mau bilang saudara, banyak orang pengen upgrade. Apalagi gadget-gadget juga pengen di-upgrade saudara. Saya punya teman saudara, dia dikit-dikit upgrade saudara. Model terbaru keluar langsung upgrade. Model terbaru keluar langsung upgrade. Kadang-kadang belum keluar udah upgrade ya saudara. Ini luar biasa. Iyalah. Bahkan ada juga yang sering upgrade nomor telepon. Waduh. Ini bukan karena mau up to date, biasa banyak utang ini saudara. Iya, biasanya banyak utang, akhirnya apa? Ditelepon sama debt collector, pinjol. Pinjaman online. Waduh, saya berapa kali tuh ditelepon. Bukan karena saya mau utang ya. Yang saudara pikir, Pak Pendeta banyak utang ini di telepon. Bukan. Tapi biasanya begini, ketika ada bunyi telepon, saya angkat, iya. Bapak Marcel, iya betul. Bapak kenal sama yang si ini? Oh iya, saya kenal. Oh iya, itu Bapak kenal benar-benar? Iya, saya kenal dia berapa kali telepon saya, itu jemaat saya sering telepon dia untuk dukungan doa. Iya, kebetulan ini dia memasukkan nomor telepon Bapak untuk referensi penagihan utang. Pertanyaan saya, maksudnya apa itu? Supaya apa? Supaya saya doain itu debt collector, supaya ketika dia tagih utang penuh dengan kasih dan sukacita. Shalom, tagih, mana mau tagih utang, bayar dong. Jangan ketawa, bertobat ya. Udah bukan satu kali saya digituin ya. Kalau gini saya ganti nomor aja kalau begini saudara. Saya mau bilang, saya mencatat di sini saudara, bicara tentang upgrade dalam kehidupan kita, ada banyak hal yang harus kita upgrade, terutama sebagai anak Tuhan. Ada hal-hal yang sangat penting, bahkan wajib kita upgrade untuk bisa mencapai tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, banyak hal dalam kehidupan kita yang harus kita upgrade, terutama sebagai anak Tuhan. Ada hal-hal yang wajib harus kita upgrade untuk bisa mencapai tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu akan jadi pelajaran kita hari ini. Hal-hal yang harus kita upgrade untuk mencapai tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah, boleh munculkan di layar saudara, bicara tentang upgrade your faith. Sama-sama bilang sama saya iman. Sama-sama bilang sama saya iman. Coba kita buka Yohanes 11 ayatnya yang ke-40. Yohanes pasal yang ke-11, kita lihat ayatnya yang ke-40. Boleh munculkan di layar. Yohanes pasalnya yang ke-11 ayat 40. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Sama-sama kita baca. Yuk, 3 ya. Jawab Yesus. Bukankah? Jikalau engkau akan apa? Sekali lagi 3 ya. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau apa? Engkau percaya, engkau akan apa? Kita lihat di bawah saudara, bicara tentang melihat kemuliaan Allah saudara. Bisa juga bicara tentang apa? Kerajaan sorga. Tetapi intinya, dasarnya adalah bicara tentang apa? Percaya. Sama-sama bilang sama saya percaya. Percaya di sini saudara dalam bahasa aslinya menggunakan kata pisteo. Pisteo atau bicara tentang, dalam terjemahan bahasa Indonesianya bicara tentang beriman saudara. Saya mau bilang dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, iman adalah sesuatu yang sangat penting. Sama-sama bilang sama saya iman itu penting. Sama-sama bilang sama saya iman itu penting. Amin. Kenapa? Karena Alkitab dengan tegas berkata begini, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Kita bisa melihat segala sesuatu ada, kita bisa melihat segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Dasarnya adalah iman. Bahkan iman bisa membuat saudara dan saya melihat hal-hal luar biasa, bahkan melakukan hal-hal luar biasa dalam kehidupan kita. Alkitab berkata, jika imanmu sebesar biji sesawi, kau bisa apa? Bayangin, biji sesawi aja bisa memindahkan gunung. Bagaimana kalau saudara punya yang namanya iman sebesar biji kedondong? Wuhui. Kalau iman sebesar biji kedondong, Tuhan, jangankan gunung. Apa gunung di Jakarta apa? Gunung Tangkuban Perahu. Gunung Maria pun bisa kupindahkan. Nama rumah sakit di Manado itu. Atau apa sih nama toko buku itu? Gunung Agung. Tolong diedit ya, jangan bikin malu pendeta. Gunung Agung pun bisa kupindahkan. Itu kenapa saya mau bilang iman, segala sesuatu yang bicara tentang iman adalah sesuatu yang sangat penting. Sekali lagi sama-sama bilang sama saya, iman itu penting. Amin. Itu kenapa saya mencatat di sini saudara, bicara tentang iman juga mampu membuat saudara dan saya itu bisa mengubah kekalahan jadi kemenangan saudara. Coba kita lihat 1 Samuel pasal yang ke-30 ayatnya yang ke-6 saudara. 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6. Boleh buka Alkitab kita, 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6 saudara. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Sama-sama kita baca 3 ya. Dan Daud sangat apa? Karena
rakyat mengatakan hendak apa? Melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu apa? Telah pedih hati, masing-masing apa? Dan tahan sampai di situ, saudara. Kalau saudara baca bagian atasnya di balik di sebelumnya, saudara, di situ dijelaskan bahwa Daud sudah ada pada posisi yang kalah. Daud sudah ada pada posisi yang sangat-sangat tidak menguntungkan. Itu kenapa di bagian awal ayat tadi dikatakan Daud dalam posisi yang sangat terjepit. Tetapi setelah ayat itu, cerita selanjutnya Daud mengubah kekalahan jadi kemenangan. Kuncinya balik lagi ke ayat yang tadi, saudara. Kuncinya balik lagi ke ayat yang tadi dikatakan apa di sana? Kuncinya tetapi Daud apa? Menguatkan apa di sana? Sama-sama bilang sama saya kepercayaannya. Sama-sama bilang sama saya imannya. Saya mau bilang saudara, ketika dia menguatkan imannya, akhirnya dia sanggup mengubahkan kekalahan jadi kemenangan. Itu kenapa saya mau bilang saudara, dalam kehidupan kita, iman itu penting. Dan dunia hari-hari ini bukan dunia yang makin biasa-biasa saja, tapi Alkitab dengan tegas bilang dunia hari-hari adalah dunia makin hari makin jahat. Artinya apa? Nggak cukup kita cuma punya iman yang biasa-biasa saudara. Jangan kita anak Tuhan cuma punya iman yang, mohon maaf saudara, iman yang anak kecil yang tidak bertumbuh saudara. Karena kenapa? Keadaan hari-hari ini, tekanan hari-hari ini, pandangan dunia hari-hari ini semakin hari semakin membobardir iman orang Kristen, iman anak-anak Tuhan. Kalau kita nggak upgrade iman kita, kita bisa kalah. Contohnya apa? Kita beriman, oh Tuhan melindungi. Tapi tiba-tiba kalau kita lihat pemberitaan hari-hari ini, kalau baca berita, virus makin hari makin berbahaya. Ada virus baru datang dari UK, Inggris. Lebih berbahaya, lipat-lipat kali ganda dari corona yang ada. Akhirnya kita lihat itu, oh Tuhan Yesus langsung takut saudara. Apalagi kalau saudara gaul sama orang-orang yang gak punya iman. Saudara udah percaya, misalnya saudara cuma batuk-batuk dikit. Iya. Saudara beriman, oh aku sehat sempurna. Ini cuma batuk biasa. Tapi karena saudara gaul sama orang-orang yang tidak beriman, ketemu, batuk-batuk ya. Batuk-batuk. Corona. Kadang-kadang dalam dunia hari-hari ini saudara, corona kalah mengerikan daripada penghakiman karena corona. Iya loh, kadang-kadang corona tuh nggak terlalu mengerikan. Yang bikin mengerikan apa? Hak penghakiman orang-orang. Corona lu. Akhirnya kita sendiri, oh Tuhan Yesus, sehina apakah aku ini Tuhan? Iya loh. Kalau saudara imannya biasa-biasa aja ketemu sama orang begitu, akhirnya apa? Saudara jadi tertekan. Ada orang kadang-kadang udah misalnya bangun pagi, hidung tersumbat gara-gara dia pasang AC minus 20. Iya, dia pakai AC yang merek cikungunya. Jadi dingin banget gitu saudara. Akhirnya apa? Dia bangun pagi, akhirnya dingin banget, hidungnya tersumbat. Oh ini cuma flu biasa, aku pasti sehat sempurna. Ketemu sama orang yang tadi. Oh, hidung tersumbat, kehilangan penciuman. Nih. Teman dekat gue. 2 hari kemudian mampus. Saya mau bilang, kalau imanmu iman tempe langsung, oh Tuhan, aku nggak sanggup Tuhan. Itu kenapa saya mau bilang saudara, penting bagi setiap kita untuk sama-sama bilang sama saya, upgrade iman. Amin. Karena kenapa saudara? Ketika kita upgrade iman kita, artinya apa? Kita sementara memposisikan iman percaya kita melebihi dari segala keadaan yang mencoba membobardir keadaan kita, iman kita. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya kita akan tampil sebagai pemenang. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, upgrade imanmu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua, kita cepat saudara. Yang kedua, apa yang harus kita upgrade untuk mencapai tujuan Tuhan dalam kehidupan kita? Yang kedua adalah upgrade your capacity. Sama-sama bilang sama saya kapasitas. Sama-sama bilang sama saya kapasitas. Matius pasalnya yang ke-25 ayat 15. Matius pasalnya yang ke-25, kita baca ayat yang ke-15. Yuk, cepat. Matius pasalnya yang ke-25 ayat yang ke-15. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Sama-sama 3 ya. Yang seorang apa? Yang seorang lagi berapa? Kemudian masing-masing. Lalu ya. Jadi ada yang dapat berapa? Ada yang dapat? Kalimat kuncinya masing-masing seturut dengan apa? Sama-sama bilang sama saya kesanggupan.
Kesanggupan ini bicara tentang yang namanya kapasitas. Sama-sama bilang sama saya kapasitas. Dan saya percaya kapasitas akan berkaitan dengan tanggung jawab. Tanggung jawab akan menentukan berkat, saudara. Saya mau bilang, kalau saudara hadir di minggu lalu sesi saya, saudara, ketika saya bicara tentang berkat Tuhan, Tuhan itu ketika memberkati gak pernah setengah-setengah. Amin. Kalau saudara ingat, minggu lalu saya sampai bawa gayung, saya bawa ember, walaupun pulang dari itu saya malu banget gara-gara itu ember bentuk love itu, saudara. Iya, setiap orang, saya mau bilang, Tuhan itu adalah Tuhan yang adil, Dia Tuhan yang rindu memberkati setiap kita sama rata, saudara. Karena gini, kita aja sebagai orang tua, kita tahu dan kita punya keinginan untuk berlaku adil sama anak-anak kita, saudara. Apalagi Dia Tuhan. Ketika Tuhan lihat saudara dan saya, Tuhan rindu memberkati saudara dan saya sama rata berkelimpahan. Katakan amin. Tapi saya mau bilang, kadang-kadang ada orang-orang yang berkatnya besar, ada orang-orang yang berkatnya kecil. Kenapa? Yang membedakan adalah apa? Kapasitas. Kapasitaslah yang membedakan. Orang-orang kadang-kadang yang saya suka perhatikan, saudara, berkat yang dia punya besar. Kenapa? Karena dia punya kapasitas yang besar. Ada orang-orang berkatnya sedikit. Karena kenapa? Kapasitasnya kecil. Itu kenapa? Kalau kau belum diberkati, jangan iri. Amin. Evaluasi kapasitasmu. Kalau kau kapasitasnya kecil, mohon maaf, belajar. Perbesar kapasitasmu. Tingkatkan kemampuanmu. Apalagi anak muda, kalau kau ingin diberkati lebih, belajar. Jangan rebahan terus. Bangun pagi, tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi, bangun. Mimpi setan. Iya loh. Banyak anak muda di zaman sekarang, ketika ditanya, apa pekerjaannya? Social media analyzer. Kerjaannya ngapain? Rebahan, liatin TikTok, Azarian. Kalau saudara liatin TikTok Steve Marcel official, nggak apa-apa. Itu berfaedah. Walaupun tidak semua. Tapi kalau saudara cuma tiduran, liatin TikTok terus. Kan ku bawa wajahmu. Kan. Mau jadi apa? Apa yang bisa kau latih di situ? Teknik menari? Nggak apa-apa kalau menjadi dancer. Saya mau bilang saudara, upgrade. Karena gini saudara, kesiapan ketemu dengan yang namanya kesempatan akan menjadi berkat kesuksesan keberhasilan. Amin. Tapi saya mau bilang saudara, banyak orang kadang-kadang saudara bicara tentang yang namanya kesuksesan. Kadang-kadang ada orang-orang yang sudah siap tapi belum punya kesempatan. Ada orang-orang yang sudah punya kesempatan tapi belum siap. Tapi pesan saya, pastikan kau selalu dalam ada posisi yang siap, saudara. Karena kenapa? Ketika kau selalu dalam posisi yang siap, ketika yang namanya kesempatan itu datang, akan membuahkan berkat, keberhasilan, kesuksesan dalam kehidupanmu. Tapi, kalau mohon maaf saudara, ketika kau punya yang namanya kesempatan, tapi nggak ada kesiapan, gagal. Hebatnya orang kalau selalu siap, dia selalu upgrade dirinya. Ketika yang namanya kesempatan datang, langsung sukses. Bahkan dia bisa mempercepat keberhasilan, kesuksesan datang dalam kehidupannya. Dan saya mau bilang, orang kalau siap upgrade diri saudara, bahkan dia bisa membuat kesempatan buat dirinya saudara. Amin. Waktu Tuhan itu kadang-kadang tergantung dari kesiapanmu, amin. Tuhan udah siapin berkat, tapi kadang-kadang Tuhan tunggu kau siap dulu. Itu kenapa selalu siapkan, upgrade dirimu. Kesaksian saya saudara, salah satu bagian yang terpenting dalam kehidupan pelayanan saya yang merubah, kalau saudara sering hadir di sesi saya, adalah ketika saya dipercayakan mendadak khotbah di Manado. Jadi kalau saudara sering hadir saya pasti tahu ceritanya. Saya waktu itu di Manado nemenin Bapak Gembala Sidang pelayanan. Saya ke Manado bareng tim yang lain, tapi yang tim pendeta, tim Bapak cuma saya yang ikut. Akhirnya sampai di sana, Bapak mau pimpin perjamuan kudus. Mau pimpin perjamuan kudus yang khotbah pendeta senior. Tiba-tiba sudah jamnya, pendeta seniornya terlambat datang karena kejebak macet. Bapak Gembala Sidang sudah on the way dari hotel untuk pimpin perjamuan. Akhirnya harus ada khotbah dulu sebelum perjamuan. Ditanyalah, siapa pendeta yang ada di sana? Oh enggak begitu, itu terlalu lebay. Siapa pendeta yang ada di sana? Dicari. Enggak ada. Akhirnya, terus siapa yang bisa khotbah? Di dalam ruangan Bapak ada siapa? Cuma Marcel. Akhirnya muncullah pertanyaan itu. Marcel bisa khotbah? Bisa. Mau bisa atau enggak, pokoknya bisa dulu. Nanti urusan belakangan kalau
panggung itu gimana. Akhirnya, bisa. Akhirnya langsung disuruh khotbah. Saya udah persiapkan diri baru pertama kali itu saudara. Akhirnya saya lihat kan nih, namanya Bapak Gembala Sidang pelayanan di Manado, itu jemaat ribuan saudara. Kan zaman dulu nggak kayak gini, ada social distancing. Zaman dulu mah udah kayak ikan teri, jempet-jempet. Iya, saking padatnya saudara. Tuhan. Iya, kadang-kadang ada suami istri jalan, satu kali lewat di depan kerumunan, pas sampai ujung udah gandeng istri lain. Lu siapa? Kamu juga siapa? Iya, saking padatnya. Itu kenapa ketika saya keluar, Tuhan rame banget, saya balik lagi. Tuhan, dalam nama Yesus. Saya berlutut berdoa dalam nama Yesus. Tuhan kuatkan saya. Saya lihat, Tuhan rame lagi. Saya ambil minyak urapan dalam nama Yesus. Haleluya. Baru akhirnya khotbah saudara. Bahkan ketika bagian kedua, habis itu kan jadi pendeta. Akhirnya mau yang namanya dicoba untuk jadi pendeta ibu kota. Kan awalnya pendeta evangelis, kemudian jadi pendeta pembicara hari Minggu, kemudian untuk jadi pendeta ibu kota. Sebelumnya pendeta antar kota, antar provinsi. Iya, saya dulu kan Manado, Surabaya, Medan, Manado, Surabaya. Jadi di pesawat terus saudara. Antar kota, antar provinsi. Akhirnya apa? Dipercayakan mau khotbah tes di Sarbini. Pas dipercayakan di Sarbini, banyak orang ngomong, apa itu Marcel? Tampang boyband emang dia bisa khotbah? Paling juga joget doang dia, paling joget doang. Tapi apa? Saya berusaha, puji Tuhan. Dan akhirnya apa? Puji Tuhan sampai hari ini. Saya mau bilang saudara, ada dua dasarnya. Yang pertama adalah karena Tuhan yang memang mempercayakan. Tuhan izinkan, Tuhan pakai Bapak Gembala Sidang bersama Ibu untuk mempercayakan saya. Yang kedua adalah karena saya selalu mengupgrade diri saya saudara. Saya selalu mempersiapkan kapasitas saya. Awal saya belajar khotbah adalah saat masih Bonerges. Bonerges itu saudara hari Sabtu, kadang-kadang jemaatnya cuma 1 orang, cuma 2 orang. Saudara bisa bayangkan, khotbah cuma 1 orang. Khotbah rasa konseling. Betul. Khotbah, saudara. Cuma saudara, tidak ada saudara-saudara. Cuma 1 itu. Ya udah, akhirnya muka ketemu muka. Untung laki-laki. Kalau perempuan kan bisa muncul benih-benih cinta di antara kita. Iya. Misalnya saya khotbah, saudara. Kamu mau khotbah apa? Terserah. Matius 2 ayat 7 ya. Aku nggak mau yang keras-keras. Ya udah, yang lucu-lucu aja di Lukas 4. Aku nggak mau yang terlalu lucu, terus maunya apa? Terserah. Belum jadi pacar udah ribet. Iya kan perempuan gitu ya. Kadang-kadang gitu ajak makan aja, yuk sayang kita makan itu yuk bakso di sana. Sayang aku lagi nggak suka yang kuah-kuah. Ya udah, terus mau makan apa? Terserah. Ya udah kita makan ayam goreng aja enak. Sayang terlalu kering-kering sakit tenggorokan. Terus makan apa? Terserah. Bodoh amat. Kalau punya pacar begitu tukar tambah. Sampai di mana lagi khotbahnya? Oh ya, akhirnya saya mau bilang saudara, saya selalu upgrade diri saya saudara. Sekalipun masih khotbah konseling doang 1 persatu, tapi saya tetap kasih yang terbaik. Terus belajar. Bahkan saudara, sekalipun cuma kadang-kadang 1 orang, pas nyanyiannya cuma kau saudaraku dan ya kau lagi, nggak ada orang lain. Tapi saya terus lakukan yang terbaik. Bahkan kadang-kadang saya di mobil saudara, latihan khotbah. Di mobil, cuman di dashboard doang. Lagi macet. Ya kan saya kan kalau khotbah ekspresif, mungkin orang dari luar kalau kaca saya kaca terang, mungkin dari luar lihat ini orang lagi masalah hidup berat banget kayaknya ya. Tapi nggak apa-apa, saya tetap ekspresif. Tapi yang saya kemarin di postingin sama ada jemaat posting tag ke DM saya. Saya khotbah di YouTube, dia taruh begini, coba mulai munculkan. Mana gambarnya? Nah. 1 jam khotbah yang dipilih itu. Astaga.
Bahkan ada satu lagi yang terbaru ini, yang kemarin. Saya sampai lihat ini kenapa Susana hidup kembali. Tapi nggak apa-apa. Saya terus upgrade diri saya. Akhirnya apa? Ketika kesempatan itu datang, akhirnya saya bisa lakukan dengan baik, saudara. Amin. Saya mau bilang, saudara, kesempatan dari Tuhan bisa datang kapan saja dalam kehidupanmu. Amin. Oleh sebab itu apa? Make sure kau selalu upgrade kapasitasmu. Supaya apa? Ketika kesempatan itu datang, akan menghasilkan berkat dalam kehidupanmu. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, selalu upgrade kapasitasmu. Bilang sama yang ngomong, berkat Tuhan yang besar menantimu. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang ketiga, kita harus cepat. Yang ketiga, saudara, apa yang harus kita upgrade, saudara, adalah bicara tentang upgrade your character. Sama-sama bilang sama saya karakter. Sama-sama bilang sama saya karakter. Coba kita lihat Alkitab kita. Filipi pasal yang pertama ayat 27. Filipi pasalnya yang pertama ayat yang ke-27. Munculkan di layar, saudara. Filipi pasal yang pertama ayat 27 dikatakan apa di sana? Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. 3, ya. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apa? Bahwa kamu apa? Dalam satu roh. Dan berjuang untuk apa? Iman yang timbul dari apa? Berita Injil. Tuhan sejak semula menciptakan saudara dan saya serupa segambar seperti Allah. Bukan hanya secara fisik, tapi juga karakter. Kenapa? Karena Tuhan taruh rohnya dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi karena dosa, karakter Kristus, karakter Allah dalam kehidupan kita menjadi rusak. Itu kenapa Tuhan menjadi manusia, mati buat saudara dan saya, supaya melayakkan saudara dan saya. Dan bagaimana kehidupannya yang dinyatakan dalam kehidupan Kristus, membuat saudara dan saya punya kiblat, punya arah, punya referensi yang tepat tentang karakter Allah. Itu kenapa saya mau bilang, saudara, upgrade karaktermu. Karakter yang seperti apa? Hiduplah seperti Kristus. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, pemain musik boleh siap-siap. Kita harus cepat, saudara. Yang terakhir, saya mencatat di sini, saudara. Apa yang harus kita upgrade dalam kehidupan kita? Sama-sama bilang sama saya, upgrade your perspective. Sama-sama bilang sama saya, perspektif. Sama-sama bilang sama saya, perspektif. Amin. Kalau saudara pernah hadir di sesi saya pernah bahas. Perspektif adalah sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena bicara tentang perspektif, perspektif adalah sesuatu yang sangat menentukan sesuatu itu menjadi berdampak baik atau berdampak buruk dalam kehidupan kita. Maksudnya begini, saudara. Perspektif bicara tentang sudut pandang, cara memandang akan menentukan bagaimana kita memandang sesuatu, akan menentukan respon kita terhadap sesuatu itu. Dan respon terhadap sesuatu itu akan menentukan dampak baik atau buruk akan balik dalam kehidupan kita. Contohnya begini, ada orang-orang yang sebenarnya hebat, tapi karena perspektifnya keliru, sehingga dia merespon dengan cara yang keliru, dampaknya jadi keliru dalam kehidupannya. Siapa contohnya? Saul. Saul orang hebat, tapi ketika dia punya perspektif yang salah, di mana lebih mengutamakan perkenanan manusia daripada perkenanan Tuhan, akhirnya apa? Yang dia terima malah kejatuhan. Daud orang yang biasa, sangat biasa, saudara. Dia dipercayakan menjadi pengembala, nggak banyak, cuman 2-3 ekor domba doang. Artinya apa? Cuman seala kadarnya, saudara. Tapi karena dia punya perspektif yang benar, perspektif yang benar itu membuat dia mencapai hal luar biasa, bahkan sanggup mengalahkan Goliat di saat orang-orang lain takut. Itu kenapa saya mau bilang, ayo dalam kehidupan kita, perspektif kita harus benar. Kita harus punya perspektif yang benar. Karena banyak orang kadang-kadang gagal karena masalah, gagal dalam tantangan kehidupan, gagal dalam persoalan yang dia hadapi. Sebenarnya bukan karena masalah, bukan karena tantangan, bukan karena persoalan, tapi karena dia punya perspektif yang salah. Sebagai penutup, seperti biasa saya pendeta paling niat se-2021. Kalau kemarin saya bawa gayung, sekarang saya bawa kardus. Sini aja, sini ya. Yang sana kelihatan nggak? Kelihatan lah ya, sini ya. Oke. Saya anggap ini masalah. Kardus ini masalah, dan yang bawa si pembawa masalah. Jangan gitu tim saya ini. Kadang-kadang kita tuh karena dunia yang semakin hari semakin jahat, saudara, kadang-kadang kita ada di posisi di mana sepertinya kita terhimpit oleh masalah.
Di mana sih posisi yang bagus itu kali ya? Biasanya kelihatan juga ya. Terhimpit oleh masalah. Dan kadang-kadang akhirnya kita merasa, wow, aku terhimpit oleh masalah. Masalah ini lebih besar daripada kemampuanku. Aku gak bisa lihat jalan keluar. Aku akan kalah oleh masalah ini. Tapi sebenarnya, kita kalah, kita jadi hancur sebenarnya bukan karena masalahnya. Tapi karena kita punya perspektif yang keliru. Terus harusnya gimana Pak Pendeta? Upgrade your perspective. Tim saya, silakan maju. Ini Bapak Ibu nonton, lama-lama Marcel bawa traktor ini ke mimbar ini. Yang perlu kita lakukan, upgrade perspektif. Banyak orang gagal kadang-kadang karena mereka nggak upgrade perspektifnya mereka. Ya memang mereka udah andalkan Tuhan. Kan ada orang ngomong gini saudara. Saya pernah bahas begini. Ada satu masalah yang sama, tapi kadang-kadang ada anak Tuhan bisa menyelesaikan masalah, bisa menang atas masalah itu. Tapi ketika anak Tuhan lain menghadapi masalah yang sama, tapi gagal. Tapi saya mau bilang saudara, ada yang ngomong begini. Tapi kan kita kekuatan manusia berbeda-beda. Yes, tapi saya mau bilang itu cuma buat orang dunia. Kita anak Tuhan, secara manusia mungkin kita punya kekuatan yang berbeda-beda. Tapi sumber kekuatan kita adalah Tuhan yang sama. Artinya apa? Kita punya kekuatan yang sama. Tapi kenapa kadang-kadang ada orang-orang yang sudah mengandalkan kekuatan Tuhan, tapi masih kalah? Kuncinya adalah, dia sudah mengandalkan Tuhan, tapi sayangnya, dia masih melihat dari perspektifnya yang keliru. Dia sudah andalkan Tuhan, aku mengandalkan Tuhan. Tapi, dia masih mengandalkan. Susah ini. Tapi, dia sudah mengandalkan Tuhan, tapi perspektifnya masih perspektif yang keliru. Ya aku mengandalkan Tuhan, tapi masalahnya dokter bilang penyakitku udah terlalu parah, aku gak mungkin sembuh. Ya aku udah mengandalkan Tuhan, tapi masalahnya penghasilanku per bulan jauh lebih tinggi daripada bunga hutang-hutang yang harus aku bayar. Ya aku udah mengandalkan Tuhan, tapi siapakah aku? Orang yang ingin menjatuhkanku tuh orang yang punya posisi koneksi jauh lebih kuat. Aku udah mengandalkan Tuhan, tapi yang colong suamiku itu pelakor nomor 1 sekelapa gading dan sekitarnya. Kau udah ngandalin Tuhan, tapi sayangnya kau masih menggunakan perspektifmu sebagai manusia. Untuk bisa menang setelah mengandalkan Tuhan, gunakan perspektifnya Tuhan. Karena ketika kau sudah ada pada perspektifnya Tuhan, akhirnya apa? Masalah yang tadinya menghimpitmu, sekarang jadi bukan sesuatu yang berarti. Karena yang tadinya kau gak bisa lihat jalan keluar, sekarang kau sudah lihat, wow, ada banyak jalan keluar. Kau bisa lihat siapa yang membawa masalah. Dan saya mau bilang, ketika kau sudah punya perspektif yang benar, gak ada ketakutan lagi, gak ada kebimbangan lagi, gak ada kekhawatiran lagi. Karena dengan bangga kau bisa bilang sama masalahmu, aku punya Tuhan yang jauh lebih besar daripadamu. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, upgrade perspektifmu. Bilang sama yang ngomong, Tuhan jauh lebih besar dari segalanya. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.